tuh bang. Laris banget dagangan di Suruhaye. Ih, sebel. Bentar lagi warung kita bakalan rame. Ngalahin warung si Rokaya tuh. Mendingan kita pakai aja tuh kain kafan sekarang. Lala. Ntar dulu ini kain kafan belum bisa dipakai. Kan kita kudu ritual dukun dulu. Mak, itu kayak kain kafan. Ngapain Mak nyimpen kain kafan? Aduh, gawat nih. Kalau sampai nih bocah tahu kain ini buat pesugihan. Kamu kenapa sedih, Nadine? Aku sedih karena anak kecil, anaknya tetangga sesebelahnya. Dia terlahir sebagai anak cacat. Orang tuanya galak sekalinya. Jamilah, Lu masih hidup? Lu tuh udah mati. Maaf, maksud ibu apa? Siapa yang sudah meninggal? Pergi. Tempatnya bukan di sini. Nama saya Lina, Bu. Pak, saya kesini mau ngamar kerja buat jadi karyawan di sini. Jangan. Gua nggak mau kerja di sini. Kajian ya nongol nih. Saya bukan hantu, Bang. Nama saya Lina. Ayo, di mana lu? Lu Jamila? Lu hidup lagi? Cing. Ini bukan Jamila, ini Lina. Kita juga mikirnya tadi itu Jamila, ternyata bukan. Udah buruan bawa sana, ucup. Ngapain si Rohaye baru datang pergi lagi? Jangan-jangan dia mau nyelidikin warung gue. Lihat aja, hari ini dagangan lu gak bakalan laku. Cepetan bang. Yang mana kuburannya, lah? Jangan sampai salah lo. Iya, ini juga lagi dicari ah. Di mana kuburannya, lah? Jangan sampai salah lo. Bang. Lihat tuh. Tuh, kembangnya masih basah. Pasti itu kuburannya si Jamila. Kita lihat yuk bang. Bener kan? Ini kuburannya Jamila. Iya. Pegang bang. Tungguan, lah. Ntar dia lihat lagi. Iya sabar apa ah. Sini senternya. Deh, abang cepetan deh gali. Tapi lu jagain, ntar daerah kita lagi. Ye, sini senternya. Udah bang cepetan gali. Lah, gue dapat ini, lah. Lu bang, gua kira hantu. Bikin gua takut aja lu ah. Lihat, lah. Gue dapat kain kafannya Jamila. Kain kafan perawan. Kita kaya, lah. Kita kaya raya. Udah bang, sini kan sini. Lah. Lu bantuin gue, bro. Kita jadi kaya bang. Pergi lo. Bang, Kita pergi yuk. gak usah dijualin lagi pulang. Jadi kalian pingin dagangan laris. Kalian sudah mendapatkan kain kafan perawan itu. Sudah mbah, kainnya. Iya.
kalian sudah siap melakukan ritual. Siap, Mbah. Sekarang tundukkan kepala kalian. Kalian berhasil menjalani ritual ini. Kalau Bang tadi perginya pada kemana, Mbah? Mereka akan membantu jika kalian butuhkan. Terutama untuk mengacaukan orang-orang yang menjadi pesaing kalian. Kain kafan ini juga bisa menggandakan uang. Caranya, taruh kain kafan ini di tempat penyimpanan uang. Maka uangnya akan berlipat ganda. Tapi kalian harus ingat, uang itu harus segera dipergunakan. Jika tidak, uang itu akan berubah kembali menjadi kain kafan. Terus bagaimana caranya, Mbah? Buat dagangan kita, Mbah. Supaya menjadi penglaris. Kibaskan kain kafan ini dari jauh ke arah warung-warung yang menjadi pesaing kalian. Maka semua makanan di warung mereka akan berubah menjadi basi dan busuk. Ternyata gampang ya, Mbah. Ada satu lagi. Kalian harus menerima orang yang pertama kali melamar untuk jadi pelayan di tempat kalian. Tapi Mbah, kalau... Enggak ada tapi-tapian. Ini syarat yang harus kalian penuhi. Mengerti kalian? Mbah. Om Ihsan, ada perlu apa Om? Aku minta kamu segera pecat Nadine sekarang juga. Kenapa Om? Nadine salah apa? Kenapa harus saya pecat? Kamu nggak mengerti, Reno. Dia tuh nggak pantas menjadi office girl dan aku ingin jadikan dia manajer di kantorku. Jadi aku mohon kamu pecat dia. Maaf Om, nggak bisa. Saya nggak mungkin pecat Nadine begitu aja. Dia kerja di sini bagus dan nggak ada masalah apapun. Jadi saya nggak punya alasan buat mecat dia. Maaf Om Ihsan, aku nggak bisa mecat Nadine. Aku nggak mau kehilangan Nadine dengan alasan apapun. Dengar, Reno. Aku yakin kamu bisa pecat dia. Itu sangat mudah sekali, Reno. Kamu kan di sini, kamu di sini adalah pimpinan. Jadi kamu punya banyak alasan untuk memecat Nadine. Maaf Om Ihsan, saya nggak akan pernah pecat Nadine. Titik. Dengarkan aku baik-baik, Reno. Kalau kamu memang sayang sama Nadine, seharusnya kamu juga memperhatikan masa depannya. Aku yakin kamu juga mau memberikan yang terbaik untuk Nadine, kan? Demi Nadine, Reno, tolong kamu pecat dia. Baik Om, Om Ihsan tenang aja. Masa depan Nadine ada bersama saya. Dan saya berjanji Om, saya akan bikin Nadine bahagia. Mana mungkin Reno bisa ngebahagiain Nadine? Dia kan anaknya Tara. Dan Tara nggak pernah suka sama almarhumah istriku. Apalagi Nadine. Aku harus cari cara supaya dia bisa keluar dari sini. Oke Reno, kalau memang itu mau kamu. Tapi aku minta satu hal. Kamu harus jagain Nadine. Kamu harus sayangi dia, oke? Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Nadine, kamu harus bertanggung jawab. Baik Om, selama Nadine bersama saya akan pastikan kalau Nadine akan baik-baik saja. Papa, Nadine? Kamu mau kemana? aku barusan ngeliat Papa. Aneh aja, gak biasanya Papa datang ke sini. Aku mau nyusul. Nadine gak usah. Aku ada perlu bentar sama kamu. Aku mau ngomong sesuatu.
mau ngomong sesuatu apa? Nadine, berjanjilah sama aku. Kalau kamu akan terus bersama aku. Aku mau sama kamu, Nadine, terimalah aku. Aku yakin kita berdua pasti bisa bahagia. Tentu saja aku bahagia bersama kamu. Tapi apakah itu mungkin? Bisakah kita bersatu, Reno? Nadine, aku harap ini air mata bahagia. Tapi aku gak bisa terima cinta kamu, Reno. Nadine, kenapa Nadine?
Aku gak mau kehilangan kamu. Nadine, kamu dengerin aku. Kamu gak bakalan kehilangan aku. Aku janji, kita akan selalu bersama-sama selamanya. Aku janji, Nadine. Tapi kamu gak akan pernah mengerti apa yang seharusnya terjadi. Nadine, tunggu. Tolong jelasin ucapan kamu ini. Tolong. Sekarang kamu gak mengerti. Tetapi suatu saat kamu akan mengerti. Takjil murah, takjil berkah, pilih, silakan beli, selagi murah, selagi hangat, ayo mampir, takjil, ayo silakan. Mau beli mana? Iya, ayo, yang mana mas? Mumpung lagi ada. Iya, yang mana? Mulai sekarang semuanya bakalan berubah. Apaan nih? Makanan kemarin ya? Enak aja kemarin, baru tahu ini masih hangat. Hangat apaan nih? Kayaknya basi nih. Astagfirullahaladzim. Oh iya basi? Jangan-jangan. Penasaran nih. Ngapain lu? Cek. Kok gitu sih? Cik, ya kita juga basi. Masa sih lo? Sembarangan lu. Ban. Kenapa jadi begini nih? Kok bisa ya? Padahal tadi gak kenapa-napa, kok jadi busuk sih? Padahal kan baru ya? Iya. Ampun kok abang-abang. Beli tajilnya di sini aja, di warung saya. Bentar lagi kan maghrib, dijamin deh. Masakannya enak. Ayo. Yaudah yuk, sana aja yuk. Ayo sana aja. Ayo sini kok. Enggak, pasti enggak. Ini saya juga. Ih, aneh. Kayaknya ada yang kagak beres deh. Kenapa basinya bisa barengan ya? Padahal jualannya beda-beda. Apa sih rame-rame barusan gue denger gue lagi ngempanin ayam lu teriak-teriak mulu lagi apaan? Ih, dagangan kita pada basi semua, pada busuk. Lah, ada yang kagak busuk tuh. Punya Poela warungnya. Iya bener. Tuh semua pembeli pada kesono noh. Mana sih? Udah gue ngempanin ayam juga nih. Tat. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Apa nih? Dagangan semuanya pada basi, pada busuk, dadakan gitu. Tahu deh nape. Tapi cuma si Poela doang nih kagak. Yang lain juga bukan sini aja. Jangan-jangan tuh. Kayaknya sih, jangan-jangan. Apaan lu mah emang bener-bener lu kompor bener ah. Bener tuh, jangan seujon ya. Apa lagi ini bulan puasa. Kamu mau pahalanya habis gara-gara seujon? Iya lu ngomong juga sembarangan aja lu, kagak boleh sujon. Jangan Ini. apaan. Dua, apa lagi? Boela, dagangannya pasti pakai guna-guna kan? Gak mungkin kalau nggak pakai guna-guna. Yang lain basi sementara di sini baik-baik saja. Jangan udah orang sembarangan ya. Saya itu nggak pakai guna-guna apapun. Situ aja kali yang nggak becus masaknya, makanya makanannya basi. Kali aja beli bahan-bahannya yang busuk. Sorry ya, kita tuh nggak pernah beli barang-barang murahan. Yang jelas di situ pakai guna-guna. Ibu-ibu, ayo kita periksa saja warungnya. Ayo cepetan. Makan. Udah bakar aja. Ini kenapa? Semuanya itu belum jelas ya. Kagak ada yang boleh berbuat anarkis ya. Kita harus berpikir dengan baik-baik. Tapi Pak Ustadz, ini warungnya pakai guna-guna. Ini perbuatan sirik Pak Ustadz. Ya betul itu. Bakar aja. Semuanya belum jelas. Mari kita berpikir dengan kepala dingin. Dengan baik-baik, Bener, iya bener Tat, setuju. Yo. Emangnya ada apaan sih Pak Ustadz? Tuh, dinding tuh. Tuh. Poela banyak banget tuh. Pada beli ke situ. Tapi yang lain pada busuk, punyanya juga busuk. Ini Pak Ustadz, mereka semua ini bohong. Saya masak nggak pakai guna-guna. Kalau nggak percaya, cari aja buktinya sendiri. Nah tuh,
Buktiin kalau memang kalian punya bukti. Ya? Kami memang tidak punya bukti, Pak Ustadz. Tapi kalau... Astagfirullahaladzim. Agama kita melarang menuduh tanpa bukti. Agama kita juga melarang seujon. Dan meyakinkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Itu namanya seujon. Tapi Pak Ustadz... Udah. Sebaiknya kita pulang ke rumah masing-masing. Udah ya, gue pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Aduh. Untung aja lah, mereka itu nggak bisa nemuin barang bukti. Kalau mereka nemuin, aduh bisa gawat kita. Elah bang, Ayah kagak bodoh-bodoh amat kali. Tuh kain kafan udah simpen di tempat yang aman. Bener? Iya. Aduh, emang lu isin paling pintar. Kita hitung hasil penjualan kita. Ayo hitung. Ayo. Waduh, banyak juga ya. Kalau gini tuh kita bisa kaya nih. Bang. Kok telabangnya pada muncul sih? Kan kain kafannya kita nggak pakai. Kalian ingat, kalau kalian sudah dapat uang banyak, kalian perlu tumbal. Tumbal, Mbah. Iya, tumbal itu harus segera diserahkan. Apa kalian siap? Ya, Mbak. Kami siap. Jangan-jangan nih udah waktunya kita kasih tumbal. Makanya tuh kelabang pada muncul buat nagih kita. Tapi siapa yang kita jadiin tumbal ya? Ayo tahu bang, siapa yang bakal jadi tumbal? Siapa? Gue yakin ini si Ella pasti yang bikin guna-guna. Lihat aja nanti. Gue bakalan cari bukti. Dagangan gue basi semua. Burung hantu? Pergi! Apa ini? Tanah kuburan? Ya. Kelabang? Kok jadi banyak kelabang? Lama di situ, Cang. Kagak boleh gitu dengerin orang ceramah mah ya, namanya ibadah. Sepertinya ada yang minta tolong. Iya kayaknya suaranya Sinta ini. Iya, suaranya gini. Lihat dari kasihan ada apa di kasih Tata. Ayo Tata. Ayo semuanya. Wah, kenapa sih ini? Cinta, Ustaz. Kenapa itu saya, Cinta? Beh, kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta! Kenapa ninggalin Abah, Cinta?
Gimana Pak Ustadz? Dia itu sudah meninggal. Sebaiknya dibawa ke dalam. Dia angkat. Angkat. Buruan. La ilaha illallah. Kenapa sih, mana kita baru pulang terawih lagi? Angkat, awas. Pelan-pelan. Hati-hati. Tunggu Nadine. Bisa ngomong bentar? Aku masih ada kerjaan. Maaf. Kenapa sih Nadine? Kok kayaknya kamu menghindar dari aku? Enggak, bukan maksud aku ingin menghindar dari kamu. Tapi aku punya tanggung jawab atas pekerjaan aku. Nadine? Reno? Mau kemana kamu? Kamu masih bicara sama Nadine. Dia aja udah nggak peduli sama kamu. Bukannya aku nggak peduli, Reno. Tapi karena aku sadar, inilah yang terbaik. Ma, aku mohon Ma, tolong jangan bicara kasar sama Nadine. Reno, sampai kapan sih kamu belain Nadine terus? Sampai maut memisahkan kami berdua, Amara. Aku akan terus belain Nadine. Kamu begitu mencintai aku. Andai aja aku bisa membalas cintamu. Mau kemana kamu, Reno? Ma, aku harus ngomong bentar sama Nadine. Kamu tidak akan kemana-mana. Kalau ingin Mama bahagia, kamu tetap di sini dan dengar ini. Mama ingin kamu dan Amara bertunangan secepatnya. Neng, beli goyengan. Oh, beli gorengan? Iya Bang. Berapa? Yang itu, pokoknya kantongin aja dulu. Yang ini. Ntar dihitung. Yang ono. Udah, jadi berapa, Neng? Semuanya 17.000, Bang. 17.000. Iya. Oh, iya. Nih, Neng. Udah dulu ya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu beli apaan tuh? Beli mobil. Beli gorengan. Nih, lihat nih. Beli di situ. Kan mahal. Cuk, kagak apa-apa, Cuk. Yang jaganya cantik, Cuk. Mau mahal pun gak ada urusannya. Lu aja di tempat cing gue aja lu. Gak mau beli lu, padahal kan murah. Ntar kalau gua beli tempat encing lo, yang ada makannya pada basi, pada kagak enak. Alasan aja lu. Dasar mata keranjang lu. Ih, lo mata duitan. Yaudah, gua pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit pakai ngegeplak lagi. Untung masih kecil lu. Moga-moga ya, nih hari banyak yang beli. Kasian Pan kalau kagak laku lagi. Yang ada cuma habis modal doang. Iya, amin. Amin. Iya, boleh. Kasih nggak nih kayak kemarin? Kagak lah, Cing. Baru, fresh. Iya. Kemarin basi kok. Tuh, dingin banget tuh, seger banget. Fresh banget dah. Seger dong, masih basah bener, masih dingin banget. Fresh. Iya. Di kulkas aja 3 hari. Sial. Mereka pada balik lagi belanja ke sana. Bisa-bisa jualan gua nggak laku nih begini. Pakai ini aja. Sial. Mereka pada balik lagi belanja ke sana.
Bisa-bisa jualan gua nggak laku nih begini. Pakai ini aja. Gimana sih? Itu jelas bukan kelabang biasa. Itu kelabang jadi-jadian. Aduh, gimana cara ngusirnya ya? Rasa lu. Iya. Bagaimana nih? Cang, ini gimana, Cang? Mau mana? Jangan kabur nih, gimana belinya? Pada hilang begini sih, kemana sih kelabangnya? Au. Terima kasih, Nyi. Nyai selalu menjaga aku seperti seorang ibu menjaga anaknya. Selama ada aku, tidak akan aku biarkan kamu menderita sedikit pun, Nadine. Goib lagi aja sebenarnya. Siapa sih yang rese di kampung mari? Ada lagi yang begini-beginian. Iya ya. Kudu diselidikin ini ya. Iya, Be. Orang itu harus ditemuin, Be. Supaya gak ganggu warga. Iya benar-benar. Iya benar, setuju tuh. Iya. Ayo sih, terus sih. Terusin lagi dah. Takut. Agak. Takut. Bang, takut. Iya, udah kagak ada, turun. Sepi amat ya, Bang. Lu nyari siapa lah? Ini si Lina kemana nih? Ada di belakang lagi nyuci. Ya, kagak sih, Bang. Nanyain aja. Bang, Ayo pengen beli perhiasan ya. Ya gampang, tinggal lu gandain tuh uangnya. Ya kan? Tapi inget, langsung dipakai, tak berubah. Kain kafan ini juga bisa menggandakan uang. Oh iya Bang, ayo lupa. Bentar ya. Yeah. Nah, sini nih gue pegangin dulu. Bungkus deh nih. Udah, lu taruh aja, nggak usah ditungguin. Udah. Benerin ditaruh. Iya, udah taruh aja. Kagak ngapa-ngapa? Nggak apa-apa, yuk. Bener lu ya. Yuk, lu jalan dulu. Apaan tuh? Apaan ya? Lu ngapain lu? Lu mau nyolong ya? Ini apaan sih ribut-ribut? Ini Bang, dia coba-coba mau nyolong kotak duit kita. Enggak, saya cuma... alasan aja lu. Gua udah lihat dengan mata kepala gua sendiri. Pakai ngelak lagi lu. Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu gua pecat hari ini. Ya Bu, jangan pecat saya Bu. Kasihani saya Bu. Saya masih butuh kerjaan ini Bu. Pak, kasihani saya. Ingat pesan Mbak Zero, kita nggak bisa pecat dia.
Bener lu gak nyolong? Enggak, Pak. Saya memang ngambil kotak ini, Pak. Tapi saya mau bersihin itu, Pak. Nggak nyolong. Ya udah, lu gak jadi gue pecat. Tapi ingat, jangan lu sentuh ini kotak. Ingat. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu. Awas lo kalau berani-berani megang nih kotak gue. Si Bang. Udah sana lu. Simpen baik-baik. Lagian abang dan suruh taruh aja di situ. Pok, apaan tuh, Pok? Nasi uduk buat Aye. Makasih, Pok. Kan tadi masih dibagiin. Emang lu kagak bagian? Kagak, Aye kan bagian ngamanin, bukan bagian makan nasi uduknya. Yaudah nih, buat lu. Makasih, Am. Teh. Apaan sih, Cup? Aja lu mandor. Turman, Gila di tempat Pak Ella aja lu bayar. Itu mancing gue, minta gratisan lu. Wah, lu gimana sih lu? kagak gitu juga, Cup. Maaf. Ya habis di tempat Poela yang jual cakep, Cup. Maksud lu encing gue jelek? Ya kagak, encing lu mah kagak jelek. Cuman lakinya aja yang kurang. Kenapa? Kurang pantas buat encing lu. Bener, gue emang kurang pantas bakal bini gue yang pantas lu ya. Lu enak aja ngomong barangan. Lagian juga Cang, bini cakep-cakep disuruh jualan. Bukan Cang aja yang jelek yang jualan. Setnya anak gue tenat juga nih, gue enak dulu lama-lama nanem tak ketanem lu. Kagak Cang, udah Cang. Bercanda. Kita nih kagak ngomongin Cang, kita cuma ngomongin orang jelek. Siapa yang jelek? Siapa lagi kalau bukan Cang? Iya bener, gue baru sadar. Baru juga sholat raweh udah ngeledek aja. Iya tahu nih. Adi, kenapa keluar malam-malam? Kak, liatnya nggak di warung. Adi lapar banget. Dari tadi Adi belum makan. Cuman minum doang buat batalin puasa. Ya Allah. Jim, emang malu kagak ninggalin makanan? Kasih. Ya udah. Balikin. Udah buat Adi, buat Adi ya. Sini, semua. Gua enggak apa-apa deh. Bukan kagak apa-apa, gua mah udah ngata-ngatain gua lu. Dia lu makan ya, Tom. Udah makan yang banyak. Ada dua. Kasih ya, Bang. Sama-sama. Siapa yang berani ngasih makan anak gue? Emangnya gue nggak bisa kasih makan anak apa? Buset. Bukan gitu maksudnya, Po. Ayah pan cuma kasihan aja ngeliat dia tuh kelaparan gitu. Dia belum makan katanya. Ya terus kalau lapar kenapa? Jangan sok-sokan nih ngasih makan anak gue. Palingan juga makanan yang lu kasih ini basi. Lu ya, anak gak tau diuntung, malu-maluin aja lu. Ayo pulang. Gak boleh gitu. Itu bocah, Masya Allah main tarik begitu kasar banget sih lu jadi ibu. Begitu modelnya orang tua. Be, Nadine, coba nyusul ya Be, takut terjadi apa-apa sama Adi ya Be. Jangan, Nadine. Kagak usah sini aja udah balik. Terjadi masalah lu. Nadine, jangan. Campur aja lagi ya, pengen tahu aja. Ya udah kita mau nggak mau ikut dah. Ayo. Ninggalin cepet duluan. Lu tuh ya bener-bener bikin malu ya. Ngapain lu minta makan ke sana? Udah gue bilangin, jangan keluar tanpa seizin gue. Ngerti kagak? Tapi Adi laparnya. Emangnya lu gak bisa nahan lapar? Barang sebentar. Manja banget sih lu jadi anak. Apa lagi sih, La? Nih anak yang gak tau malu nih. Udah minta makan ke orang sono. Gimana kagak malu-maluin kita sih, Bang? Ingat ya, sekali lagi lo lakuin, abis lo.
Iya Pak, maaf. Heh, kenapa lu nangis begitu? Kenapa ibu jahat sama Adi? Bukankah seharusnya ibu menyayangi anaknya? Yang bilang lu anak gue siapa? Lu itu cuma anak pungut. Ngerti lu? Anak pungut? Iya, lu tuh cuma anak pungut yang gue temuin lagi masih bayi. Gue nggak tahu kalau lu cacat. Tapi makin gede, makin kelihatan lu tuh kagak bisa jalan. Cuma bisa nyusahin orang aja. Mending lu pergi sono deh yang jauh. Gimana kalau anak kita jadiin tumbal aja? Biar kita makin kaya, dagangan kita makin laris. Bener tuh Bang. Bang, mobil lagi kenceng tuh. Pak, mau dibawa kemana Adi? Beh, Nya, tolong Adinya, Babe. Masya Allah. Alhamdulillah, kira lu selamat dong. Mbak, yang benar dong bawa anaknya Mbak. Gimana sih? Iya, maaf Pak. Maaf. Coba kalau ketabrak. Wela, itu bener-bener keterlaluan ya. Tuh anak kalau ketabrak gimana? Hah? Rese banget sih ini orang. Lihat aja nanti mereka. Ya iya lagian, ya bagaimana pikirannya sih dengerin mini gua dong. Tuh anak emang mau disengaja biar ketabrak apa bagaimana? Maaf, Be. Tadi kelepas pegangannya. Ya namanya dia. Seandainya anak lo ketabrak. Oit gimana? Siapa yang tanggung jawab? Ade. Enak aja lo kalau jawab lo. Gua aja kucing gua rawat. Bener kagak, Cok? Iya. Yaudah ah. Yaudah, sabar Kang. Loyan. Awas lu ya. Kalau besok-besok lo begitu lagi gua gendir kepala lo. Kok Ayah bener-bener curiga ya sama mereka. Tapi sampai sekarang Ayah sih belum punya bukti apa-apa. Ingat ya, lu jangan ulangin lagi sampai ngemes-ngemes begitu. Ya, bikin malu aja lu. Iya lo, bikin malu aja. Udah Bang, masukin ke kamar aja. Ingat. Iya Pak. Bang, mestinya uang kita sekarang ini udah berlipat-lipat. Iya bener. Coba lu lihat. Bentar ya. Aduh, gak sabar deh gue. Wah, kalau gini terus kita bisa kaya ini. Ini mah asli nih Bang. Asli lah. Beneran Bang. Kita bisa kaya begini mah. Dulu aja begini ya. Bagus banget lah. Keren banget Bang. Iya. Sebentar ya. Ini uangnya diperiksa dulu. Keren banget Bang. Makasih ya Bu. Yaudah Mbak ya, saya permisi. Silakan. Ayo Bang, yuk.
Apa? Kok uangnya jadi kain kafan? Apa? Nadine, Pa, jadi sekarang kamu nggak pulang ke rumah papa lagi? enggak, Pa. Aku di rumahnya Babe. Karena aku lebih nyaman. Aku merasa tenang, tentram. Walaupun orang bilang rumahnya Babe miskin, tapi aku merasa nyaman di sana. Nadine, papa benar-benar kehilangan kamu. Kenapa kalian nggak pulang ke rumah papa saja? Selamat pagi Om Isan. Iya, selamat pagi Reno. Nadine, bagaimana? Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan papa? Aduh, kenapa papa bicara ini di depan Reno? Aku kan gak mungkin bisa memutuskan apa-apa. Aku mau lihat apa jawaban Nadine. Papa, kita jangan membicarakan itu sekarang ya. Nadine biar kerja aja dulu. Jadi begitu. Apakah papa boleh main ke rumah kamu? Iya, boleh saja. Tapi Pak, aku mau kerja dulu. Aku terusin kerja dulu ya. Untung ya Bang ya. Iya. Ternyata kain kafan ini bisa gandain duit. Iya, cuma harus buru-buru dipakai. Kalau enggak, berubah lagi jadi kain kafan dia. Iya Bang, nanti di rumah dipakai. Berhenti kalian. Kembalikan mas-masku. Waduh, celaka nih, lah. Gimana nih, lah? Tenang aja Bang, kita kan punya ini. Heh, kalian nggak dengar? Kembalikan mas-masku. Kalau enggak, saya seret kamu ke kantor polisi. Coba aja kalau kalian bisa tangkap kami. Kurang ajar. Tangkap mereka. Ajar lagi. Kalian masa... Udah Bang, mendingan kita pergi aja. Bismillah. Terlambat. Kenapa lama sekali? Kemana saja kalian? Maaf Mbah, tadi di jalan ada hambatan. Sudah kaya, sekarang kalian sudah mulai lupa datang ke sini. Maaf, Mbah. Karena memang belakangan ini kita benar-benar sibuk, Mbah. Kalian masih ingat kan? Sesuai perjanjian, kalian harus menyerahkan uang. Mbah, emangnya harus sekarang? Kita belum cukup uangnya. Yang ada juga kita mau buka restoran dulu, ya Bang? Iya, Mbah. Kami janji, kalau kehidupan kami sudah mapan, Mbah, kami akan berikan uang yang sesuai Mbah inginkan. Lah, kayaknya si bodoh malah udah kasih aja uangnya dah. Bah, kita cuma punya segini. Tapi nanti kalau ada lagi, kita kasih lebih. Terserah.
Saya tidak akan memaksa kalian. Tapi ingat, kalau kalian tidak memberi uang lebih, jangan salahkan saya. Jika kain kafan itu berubah menjadi musibah buat kalian. Siapa takut? Gua bisa kok ngendalin kain kafan itu sendiri. Gak perlu bantuan Basirwo lagi. Bah, kalau gitu kami permisi ya. Ayo bang. Iya, Mbah. Permisi dulu ya, Mbah. Nyai, aku benar-benar lagi butuh pertolonganmu, Nyai. Ada apa kau mencariku? Aku lagi ada masalah nih. Ada yang ingin aku pertanyakan sama Nyai. Banyak keanehan yang terjadi di kampungku Nyi. Makanan-makanan tiba-tiba membusuk. Terus banyak orang yang mati secara mistis. Terus banyak kelabang-kelabang yang merajalela Nyi. Iya, ada orang jahat yang bertanggung jawab atas semua ini. Apakah orang jahat itu Ella Nyi? Apakah dia pelakunya? Iya, memang dia biang keladinya. Tapi kamu harus hati-hati menghadapinya. Sebab dia mempunyai kain kafan perawan. Jadi apa yang harus aku lakukan, Nyi? Hanya satu cara untuk menghadapi musibah ini. Kamu harus mengembalikan kain kafan itu ke tempatnya. Gimana caranya aku bisa mendapatkan kain kafan itu, Nyi, dari tangan Ella? Apakah aku bisa? Kamu harus mampu, Nadine. Kalau kamu ingin menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai. Iya, Nyai. Aku akan berusaha sekuat tenaga aku agar aku bisa dan mampu untuk menyelesaikannya, Nyai. Kita ada di mana? Udah tenang aja, yang penting kita udah selamat. Kamu ngapain nyelamatin aku? Sekarang aku mau tanya sesuatu yang penting sama kamu. Aku nyelamatin kamu juga karena aku mau tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan di rumah Ella. Baiklah, aku akan mengaku. Tadi aku sedang mencari kain kafan perawan. Kain kafan perawan? Berbuat apa? Berbuat pesugihan? Bukan. Ada yang lebih penting daripada itu. Tapi kamu tahu dari mana kalau Ella menyimpan kain kafan perawan itu? Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ya udah, ayo ceritain aja. Aku sebenarnya adalah saudara kembarnya Jamilah. Terus apa hubungannya ame kain kafan perawan? Kain kafan yang disimpan sama Mpo Ella adalah kain kafan pembungkus jenazahnya Jamilah. Mereka telah menggali kuburannya Jamilah dan mengambil kain kafan tersebut. Kamu bisa tahu dari mana? Soalnya Jamilah datang di mimpi aku dan mengatakan itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Lina. Lina. Jamilah? Apa yang terjadi? Bukannya kamu sudah meninggal? Bantu aku, Lina. Ada yang mencuri kain kafanku. Itu sebabnya aku tidak tenang di alam kuburku. Tolong aku, Lina. Tolong.
Sudahlah ye, jangan nangis. Aku ngerti kok gimana kesedihan kamu. Sekarang ini gimana caranya kita harus bisa mendapatkan lagi kain kafan perawan itu ya, punya Jamila ya. Selama ini aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tapi semuanya sia-sia. Sampai-sampai aku hampir putus asa. Jangan putus asa. Bagaimanapun kita harus berusaha sekuat tenaga ya. Ayo buruan. Ayo, Nadine tuh. Nadine. Din, Babe, aye tahu be sesiapa biang keladi dari semua ini yang bikin ke kampung jadi resah be. siapa? Maksud lu yang bikin makanan jadi basi semua pedagang-pedagang di mari sama kalajengking? Iya be, terus juga banyak kematian-kematian misterius karena apa be? Aye tahu be siapa biang keladinya be. Hah? Siapa? Itu Mpok Ella sama suaminya Bang Iwan. Mereka tuh punya kain kafan perawan. Jadi mereka buat gitu untuk pesugihan be, Pak Ustadz. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Kita mesti minta Polela dan suaminya bertanggung jawab atas keresahan yang udah dibuat di kampung kita ini. Ya udah, ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Yakin ya? Adin. Ayo. Woi, keluar lawan. Woi. Apaan sih ribut-ribut? Ada apa? Halang, gak usah berpura-pura. Semua orang di kampung ini sudah tahu bahwa kalian adalah biang keladi keresahan di kampung ini. Maksudnya tuh apa? Nuduh aja sembarangan. Udah, serahkan kain kafan itu. Jadi mereka semua udah tahu. Kain kafan? Nggak ada kain kafan di sini. Ada-ada aja. Gimana dapetinnya? Jangan sembarangan ya. Kalian mencurinya dari makam saudara kembarku, Jamila. Dina, jadi lu? Ya, saya saudara kembarnya. Kalian sendiri lihat kan, saya mirip dengan Jamila. Pada saat itu Jamila datang ke mimpi saya dan menceritakan semuanya kalau kalian mencurinya, mencuri kain kafan itu. Dari mimpi. Dengar semua, dengar ya. Mimpi itu nggak bisa jadi alat bukti, ya. Si Adi tuh. Kenapa kamu? Nya sama Babe bertobatlah sebelum terlambat. Dan balikanlah ini kain kafan.